Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Wansah Pangarozai dengan NIM 718214-2018, mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Medan. Nah, di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi alasan kenapa saya berinvestasi di salah satu perusahaan saham yang ada di Indonesia. Saham tersebut bernama Summarecon Agung Tbk dengan kode saham SMRA. Di video ini saya akan menjelaskan analisis teknikal, analisis fundamental, dan histori dari saham SMRA ini sendiri. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke profil PT Summarecon Agung Tbk. Summarecon Agung atau SMRA bergerak dalam bidang pengembangan properti dan manajemen, termasuk pengembangan properti residensial dan komersial untuk dijual, pengelolaan dan pengembangan properti, dan penyediaan fasilitas klub rekreasi. Summarecon Agung menjadi pioner dalam mengembangkan wilayah Kelapa Gading, Jakarta. Summarecon Agung didirikan oleh Sucipto Nagaria. Perusahaan ini mengembangkan sayapnya menjangkau wilayah Serpong, Tangerang, dengan proyek Summarecon Serpong, Bekasi dengan Summarecon Bekasi, dan Bandung dengan Summarecon Bandung. Berikutnya, perjalanan PT Summarecon Agung Tbk. Summarecon Agung berdiri pada 26 November 1975 dan mulai mengembangkan kawasan Kelapa Gading pada September 1976 dengan nama Kelapa Gading Permai. Perlahan tetapi pasti, perkembangan perumahan diikuti oleh area ekonomi. Summarecon Agung juga mendirikan ruko di sepanjang Jalan Boulevard Kelapa Gading. Pada tahun 1991, Summarecon mulai mengembangkan daerah Gading Serpong bersama grup Batik Keres. Pada tahun 1984, klub Kelapa Gading atau dahulu Kelapa Gading Serpong Club yang merupakan klub olahraga yang terlengkap dan terbesar di Indonesia telah diresmikan. Pada tahun 1987, Summarecon membangun kompleks perumahan eksklusif di Bukit Gading Villa. PT Summarecon Agung mencatatkan sahamnya di BEI dan BES pada 7 Mei 1990. Nah, berikutnya kita juga bisa melihat profil dari perusahaan Summarecon Agung ini di websitenya Indonesian Stock Index. Nah, di sini kita bisa melihat profil dari PT Summarecon Agung Tbk. Di sini ada nama Summarecon Agung Tbk dengan kode SMRA. Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 42 Jakarta Timur. Nah, bidang usaha utama adalah properti dan real estate. Tanggal pencatatan di Bursa Saham Indonesia adalah 7 Mei 1990. Berikut ini kita akan membahas mengenai analisis fundamental SMRA. Yang pertama adalah kita melihat data rasio perusahaan subsektor properti yang sejenis dengan SMRA. Ada SMRA yaitu sendiri yaitu PT Summarecon Agung Tbk, ada CTRA PT Ciputra Development, ada ASRI PT Alam Sutra Realty Tbk, APLN PT Agung Podomoro Land Tbk. Nah, di data ini ada 4 jenis rasio yang dinilai. Yang pertama ada ROE, DER, PER, PBFR. Bisa dilihat sendiri di SMRA, ROE-nya adalah 0,28%, DER-nya 229,03%, PER 466,52 kali, PBFR 1,33 kali, dividen yield 0,76 kali. Selanjutnya, ini sumber berasal dari RTI Bisnis pada tanggal 31 Oktober 2020. Nah, kita bisa mengeliminasi subsektor perusahaan yang tidak memiliki dividen yield. Ada 2 yaitu ASRI A dan APLN. Sehingga kita bisa memberikan analisis ranking pada 2 perusahaan yang tersisa yang memiliki dividen yield. Pada jenis rasio ROE yang dilihat yang lebih banyak adalah CTRA
di BER yang lebih sedikit adalah, nah, dari analisis rasio ini kita bisa melihat bahwa CTRA lebih rendah atau enggak, salah, CTRA lebih baik daripada SMRA di sebuah sektor di rasionya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat income statement dari SMRA. Nah, pada tahun 2016 SMRA mengalami penurunan, namun pada tahun 2017 sampai 2019 selalu mengalami kenaikan. Tetapi di tahun 2020 penjualan menurun karena adanya dampak COVID-19. Selanjutnya ada balance sheet. Di laporan balance sheet SMRA, kita bisa melihat aset dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya, yang artinya sangat baik bagi sebuah perusahaan. Selanjutnya liability-nya juga mengalami kenaikan yang konsisten karena tidak mengalami kenaikan yang begitu drastis dan penurunan yang begitu drastis juga, artinya sangat baik bagi perusahaan. Dan di ekuitas, meskipun ada beberapa saat dia mengalami kenaikan, namun saat ini sudah kembali mengalami penurunan yang artinya sangat baik bagi perusahaan. Begitulah income statement dan balance sheet mengenai SMRA yang dapat saya bagikan. Selanjutnya kita bisa melihat berita-berita terbaru mengenai Summarecon Agung Tbk. Nah, dalam 2 bulan Summarecon Agung membukukan marketing sales selama sebesar 1,2 triliun. Artinya, dengan demikian target marketing sales untuk tahun ini senilai 3,5 triliun rupiah, yang artinya sudah tercapai hingga 35% untuk target dalam setahun ini. Nah, selanjutnya ada berita, hanya dalam 3 jam ruko baru Summarecon Serpong menghasilkan 100 miliar. Summarecon Agung terus mengembangkan produk properti terbaru, dan dalam launching terbarunya di Summarecon Serpong, mereka berhasil meraup penjualan sekitar 100 miliar hanya dalam 3 jam saja. Karena prestasi-prestasi dari Summarecon ini, banyak berita yang merekomendasikan untuk membeli saham SMRA. Salah satunya ini, di mana beritanya mengangkat berita mengenai alami kenaikan marketing sales. Mereka merekomendasikan untuk membeli saham SMRA. Demikianlah analisis fundamental dari berita. Kemudian saya akan menyimpulkannya. Meskipun hasil dari analisis tidak menunjukkan kalau SMRA merupakan perusahaan terbaik di bidang properti, tetapi dapat dipertimbangkan kembali agar kita berinvestasi di SMRA karena banyak faktor yang mendukung kemajuannya, sehingga perusahaan ini dapat berkembang di kemudian hari, dan sudah mulai terbukti saat ini. Demikianlah analisis fundamental dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke analisis teknikal dari SMRA. Nah, di sini bisa kita lihat chart dari SMRA selama 3 bulan terakhir, yang membuat saya tertarik untuk berinvestasi di SMRA adalah ketika mengalami penurunan, perusahaan SMRA kemudian bangkit dan menunjukkan trading yang begitu positif. Misalnya saja di Februari tanggal 21, SMRA selalu mengalami penurunan di akhir-akhir Januari menuju dan puncaknya di awal Februari. Namun kemudian bangkit kembali sampai puncaknya di tanggal 22 dengan saham 940 per lembar saham. Nah, kemudian turun, tetapi tidak begitu drastis, naik lagi dan turun lagi, kemudian naik lagi pada tanggal 3 Maret 2021. Nah, artinya apa? Meskipun mengalami penurunan yang begitu tidak terlalu berpengaruh terhadap penurunan, karena saham ini kemudian langsung naik kembali di tanggal 15 Maret. Nah, inilah yang membuat saya untuk tertarik membeli saham ini. Sekitar tanggal 22, saya ingin membeli saham ini di harga 960.
Nah, kebetulan memang turun di tanggal 22, 23, 22. Nah, kebetulan memang turun di tanggal 22, 23, 22, 23 dengan harga 975. Dan saya menunggu di tanggal 24 akhirnya transaksi saya disetujui oleh SMRA dan saya mendapatkan sahamnya di tanggal 24 dengan harga 960. Nah, di tanggal 29 mengalami kenaikan kembali seharga 1015 per lembar saham, yang artinya menunjukkan tren positif. Selanjutnya turun kembali di tanggal 31 Maret dan mulai naik di awal April dan konsisten turun pada hari ini. Tapi dari chart 3 bulan terakhir ini saya meyakini bahwa dan berharap bahwa saham ini akan naik kembali di harga 1.300, di harga 1.200 dan sampai 1.300, karena dari chart ini ketika dia mengalami penurunan akan menunjukkan trading yang begitu positif untuk kenaikannya. Demikianlah analisis teknikal yang bisa saya bagikan. Nah, demikianlah video saya yang membahas mengenai alasan saya kenapa berinvestasi di SMRA dengan analisis fundamental dan analisis teknikal serta sejarah dan perjalanan dari perusahaan SMRA itu sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga ada pembelajaran yang bisa diambil dari video ini. Dan seperti biasa saya ucapkan terima kasih.